Sebelumnya, kita ingin mengetahui dulu nih, apa sih kemasan logam itu? Kemasan logam adalah kemasan yang menggunakan logam untuk dijadikan material sebagai pelindung bahan pangan ataupun non-pangan. Pastinya teman-teman pernah menggunakan kemasan kaleng sebagai pengemas dari produk yang teman-teman konsumsi. Tujuan utama dalam menggunakan material kaleng sebagai pengemas adalah untuk pengawetan dari umur produk yang dikemasnya. Adapun proses pengalengan yang dilakukan yaitu yang pertama penyiapan media kaleng dengan melakukan pembersihan, yang kedua filling dari produk, yang ketiga exhausting yaitu penghampaan udara, yang keempat seaming yaitu penutupan tutup kaleng, yang kelima sterilisasi, yang keenam pendinginan, yang ketujuh pencucian, yang kedelapan pelabelan. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada konsumen. Sebelumnya, kalian pada tahu nggak apa itu BPA? Kalau belum, saya jelasin ya. Bisphenol A atau yang kita sebut BPA merupakan komponen resin yang terdapat hampir di semua kemasan kaleng, baik itu pangan manusia maupun pangan hewan. Nah, BPA sendiri digunakan untuk mencegah polusi kaleng dan kontaminasi pada makanan dan minuman pada logam, serta menjaga kualitas dan keamanan makanan kaleng. Faktanya, zat ini berkontaminasi lebih dari 90% makanan kaleng yang ada di pasaran. Tapi, jika BPA terlalu tinggi, bisa memicu berbagai penyakit, mulai dari penyakit jantung, penyakit kanker, diabetes mellitus tipe 2, disfungsi ereksi pada pria, kelainan organ hati, sampai dengan gangguan perilaku pada anak kecil. Pada bagian dalam kemasan kaleng diberi lapisan coating untuk mencegah terjadinya migrasi. Oleh karena itu, saat membeli suatu produk kalengan, kita perlu memastikan ada atau tidaknya kepenyokan pada kemasan. Jika terjadi hal tersebut, maka dikhawatirkan coating di dalamnya retak. Tak hanya mesti memperhatikan letak penyoknya, kita juga perlu mengecek seberapa dalam kondisi penyok tersebut. Semakin dalam lekukannya, maka produk tersebut semakin tak aman untuk dikonsumsi. Bahkan, Departemen Pertanian Amerika Serikat USDA memberikan pernyataan, jika lekukan yang dalam tersebut sampai menimbulkan titik yang tajam, maka resiko kontaminasi racun dari bakteri Clostridium botulinum sangat tinggi. Bakteri ini adalah salah satunya mikroorganisme dengan spora yang tahan suhu tinggi dan terdapat pada makanan dalam kaleng. Racun tersebut dapat membuat kita terkena botulisme atau keracunan makanan yang dapat mematikan sistem syaraf. Gejala yang ditimbulkan berupa gangguan penglihatan, kelopak mata terkulai, kram perut, otot wajah melemah, kesulitan menelan, hingga kesulitan bernafas. Lalu, bagaimana cara konsumsi makanan kaleng yang tepat?